القوي سلطانه الواله برهانه المبسوط في وجوده كرامه وإحسانه تعالى مجده وعظم شأنه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الهادرون أوصيني وإياكم بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas untuk diungkapkan di hari yang penuh barakah ini, di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melainkan untayan rasa tasyakur kita yang begitu mendalam. Kehadiran ilahi Rabbi Rabb yang sampai detik ini masih mencucurkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala seraya melaksanakan salat Jumat berjamaah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Jumat yang hari ini kita laksanakan menjadi Jumat yang terbaik dari Jumat-Jumat sebelumnya. Ibadah kita, wabil khusus ibadah di bulan Ramadan ini, jadi satu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah kita kerjakan mulai kita dari bangun tidur sampai nanti kita tidur, bahkan tidur kita jadi satu amaliyah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Al-Fakir memulai khutbah pada siang hari yang berbahagia ini, Al-Fakir mengajak, wabil khusus diri Al-Fakir dan umumnya jamaah, mari sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah, berusaha melaksanakan apa-apa yang menjadi perintah Allah, berusaha sekuat tenaga meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang yang mampu menjalankan perintah Allah, mampu meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kebahagiaan buat dirinya, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa bahwa sudah 9 hari. Hari yang ke-9 ini kita melaksanakan ibadah puasa. Kita ketahui bahwa puasa merupakan salah satu ibadah yang berbeda
dengan ibadah-ibadah yang lain. Puasa berbeda dengan sholat, puasa berbeda dengan haji, puasa berbeda dengan zakat, infak, sedekah dan lainnya. Di mana letak perbedaan antara puasa dengan ibadah-ibadah yang lain? Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali bahwa ibadah puasa sesungguhnya adalah ibadah rahasia. Wa huwa fi nafsihi sirrun laisa minhu amalun yudhahir. Dalam kitab Ihya-nya beliau berkata bahwa hakikat ibadah puasa adalah ibadah rahasia. Tidak ada yang nampak satu amal di dalam ibadah puasa. Berbeda dengan amal ibadah yang lain yang terlihat, yang bisa diketahui oleh orang lain. Ibadah puasa tidak bisa dilihat oleh orang lain. Kalau ibadah bisa dilihat oleh orang lain, maka akan mudah terserang penyakit riya. Ingin dilihat oleh orang lain, ingin dipuji. Salat kita terlihat gerakannya, bacaannya, maka akan mudah memunculkan penyakit riya. Haji juga terlihat amal ibadahnya, akan mudah muncul penyakit riya. Tadarus Al-Quran, infak, sedekah, mudah sekali terserang penyakit riya. Tapi beda dengan puasa. Puasa sulit untuk bisa terlihat penyakit riya. Orang yang melakukan satu ibadah karena ingin dilihat orang lain, maka semua ibadah yang dilakukannya tidak akan punya makna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah gambarkan orang yang beribadah tidak disandarkan kepada Allah, alias riya, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, maka ibadahnya bagaikan pasir yang berada di atas batu yang licin, kemudian tertimpa hujan, habis hilang, tidak ada bekas di hadapan Allah Subhanahu. Puasa tidak demikian. Sulit untuk kita mengetahui orang itu puasa atau tidak. Yang tahu seseorang puasa hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang membedakan puasa dengan ibadah-ibadah yang lain. Yang kedua, puasa berbeda dengan ibadah yang lain karena durasi puasa itu sangat lama. Beda dengan sholat yang mungkin bisa kita kerjakan dalam waktu 5 menit, bahkan bisa 3 menit. Tapi ketika ibadah puasa, dari mulai tulu'ul fajri ila ghurubis syamsi, dari mulai terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari, itu kita harus bisa menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Sehingga Imam Baidawi mengatakan bahwa ibadah puasa adalah ibadah yang berat. Sama seperti perang, sama seperti hukum qisas. Itulah ibadah puasa. Karena berat-beratnya ibadah puasa, maka yang dibutuhkan adalah kesabaran. Sabar untuk bisa menahan diri dari lapar, sabar untuk bisa menahan diri dari dahaga tenggorokan, sabar untuk bisa nahan diri dari berkumpul dengan istri, sabar untuk bisa menahan diri dari marah. Karena sesungguhnya puasa adalah pengendalian hawa nafsu. Dan mengendalikan hawa nafsu tidaklah mudah, berat sekali. Bahkan kata baginda Rasulullah SAW setelah perang Badar, beliau berkata, kita baru saja berjihad, ada jihad yang lebih besar lagi. Sahabat bertanya, apa itu ya Rasul? Rasul menjawab, jihad melawan hawa nafsu. Puasa yang kita lakukan dalam rangka mengendalikan hawa nafsu yang ada di dalam diri.
Yang ketiga, yang membedakan puasa dengan ibadah-ibadah yang lain, bahwa ibadah puasa adalah ibadah yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang mulia, ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Ibadah puasa adalah ibadah yang dicintai oleh Allah. Karena ibadah yang lain berbeda. Salat yang kita lakukan itu semata-mata untuk kita. Haji yang sudah kita kerjakan itu juga untuk kita. Sedekah, infak, zakat yang kita berikan itu untuk diri kita. Tapi berbeda dengan puasa yang hari ini, bulan ini kita laksanakan, itu semata-mata untuk Allah Subhanahu. Dalam hadis qudsi Allah nyatakan, as-sawli, puasa itu untukku. Ini yang menjadi perbedaan puasa dengan ibadah-ibadah yang lain. Yang keempat, ibadah puasa berbeda dengan ibadah yang lain, karena ibadah puasa punya ganjaran yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang Allah berikan gak tanggung-tanggung. Kalau ibadah yang lain bisa terhitung pelipat gandaan ibadah pahala tersebut, bisa sampai 10, bisa lebih sampai dari 10, bahkan sampai 700 ketika kita melakukan satu ibadah selain sholat, selain puasa. Tapi ketika puasa yang kita lakukan itu ganjarannya tiada batas, karena puasa untuk Allah. Wa ana ajzilahu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, aku sendiri yang langsung akan memberikan ganjaran orang-orang yang berpuasa. Jadi kita tidak tahu lipatan pahala yang diberikan oleh Allah ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Hanya Allah yang tahu. Bisa jadi lebih dari 700 kali lipat, bahkan tanpa batas Allah memberikan ganjaran puasa kita. Itu pun diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala buat mereka yang melakukan puasa karena keimanan, karena kesabaran, karena keikhlasan. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan serta berharap ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang pernah dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pernah dia maksiat kepada Allah selama 1 tahun yang lalu, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, ibadah kita dari mulai awal Ramadan, khususnya ibadah puasa, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bersihkan dosa-dosa kita, kemudian pantaslah kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza astaghfiru innahu huwal raufur rahim.